Ini teman-teman perhatikan, ini cukup dijugil saja gitu. Oke, seperti ini. Jadi pakai obeng min teman-teman. Nah, seperti ini aja. Kita tidak usah melepas LED bautnya ataupun papan LED-nya, nanti malah terlalu susah. Oke, kalau sudah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Video kali ini saya akan memberikan tip ataupun cara sederhana memperbaiki lampu LED yang kondisinya mati total teman-teman. Jika teman-teman mempunyai lampu LED ya, apalagi yang bermerek teman-teman, itu kalau dibuang rasanya sayang. Kadang kerusakan mati total semacam ini hanya disebabkan hanya beberapa hal yang sepele teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya, tetapi kita bisa menghidupkan kembali lampu LED ini teman-teman. Tapi kadang-kadang kita terkendala merasa sulit karena bagaimana cara membongkarnya. Sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman kalau teman-teman mau mencoba. Seperti di hadapan saya ini lampu Philips, ini kalau tidak salah wattnya 10,5 watt teman-teman. Jadi ini saya baru mendapati ini Philips dengan daya 10,5 watt teman-teman. Jadi seperti lampu-lampu yang bermerek ini kalau kita buang rasanya sayang. Untuk memperbaikinya sangat mudah, tapi teman-teman biasanya terkendala pada waktu membukanya teman-teman. Jadi di bagian kacanya ini. Jika teman-teman mau mencoba, sebenarnya mudah teman-teman. Kita cukup melumuri di sini, di bagian sini teman-teman. Di sini kan ada semacam pertemuan antara casing dengan penutup kaca ini, biasanya dilem dengan sangat kuat. Nah, di sini untuk melelehkan lem di sini, teman-teman tidak perlu menjugil dengan menggunakan obeng semacam ini, nanti akan pecah dan hasilnya akan jelek. Teman-teman cukup melumuri dengan minyak kayu putih di sini ataupun dengan thinner super teman-teman. Tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang cepat, itu menggunakan thinner super teman-teman. Mungkin ditunggu antara 5-10 menit, nanti kita tinggal membuka saja. Jadi di sini kadang permasalahannya jika teman-teman ingin memperbaikinya merasa malas karena sulit untuk membuka di bagian kacanya ini, terutama pada lampu-lampu yang bermerek teman-teman seperti Philips ataupun yang bermerek lainnya, biasanya ini dilem sangat kuat sekali. Seperti ini sudah saya kasih cairan minyak kayu putih teman-teman ataupun thinner super. Jadi untuk membukanya sangat mudah. Teman-teman bisa perhatikan, tinggal menarik seperti ini aja. Oke, udah terbuka. Ini hasilnya pun rapi. Kalau kita jugil dengan menggunakan obeng semacam ini, tentunya akan pecah bagian casingnya ini. Nah, kerusakan mati total seperti saya sampaikan pada video-video saya yang lalu, tidak harus drivernya teman-teman seperti ini di dalamnya. Kalau kita buka di sini ada driver semacam ini. Jadi tidak tentu drivernya, kadang hanya LED SMD-nya ini ya ataupun chipnya ini hanya mati salah satu saja sudah membuat lampu ini tidak menyala. Seperti di hadapan saya ini sepertinya mati total diakibatkan ini teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini ada tanda hitam pada LED-nya di sini. Ini membuktikan bahwasannya chip LED ini ataupun LED-nya sudah mati. Nah, kenapa satu biji LED saja yang mati bisa membuat lampu menjadi mati total? Karena pada lampu LED ini teman-teman kebanyakan penyusunan instalasi biji LED SMD-nya menggunakan rangkaian seri. Jadi jika salah satu mati ataupun putus, tentunya rangkaian seri tidak akan bekerja teman-teman, maka akan mati. Dan hal semacam ini memang kadang teman-teman bingung bagaimana cara mencari penggantinya. Sebenarnya kalau kita hanya memanfaatkan barang yang rusak-rusak, kita bisa menganibal ataupun mengambil dari tempat lain. Untuk lampu-lampu yang bermerek itu rata-rata kebanyakan menggunakan 2835 teman-teman, itu yang pertegangan kisaran antara 6-9 volt. Tetapi jika teman-teman memang tidak mempunyai penggantinya dan ingin lampu ini menyala kembali,
Nah, teman-teman tidak usah bingung, kita cukup menjamper saja di sini. Jadi ini kita buang, kita cukil, nanti kita solder. Insya Allah lampu sudah bisa menyala kembali. Karena ini hanya saya rasa ini hanya rangkaian instalasi lampunya saja ataupun chip LED-nya saja yang bermasalah. Kemungkinan di drivernya masih baik. Kalau kita amati seperti ini, sepertinya hanya ini yang rusak, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membongkar. Nah, itu. Jadi caranya sangat simpel sekali, teman-teman. Kalau kita memang tidak mempunyai pengganti, ya kita bypass atau jumper aja. Nah, memang tentunya dengan kita membuat menjumper ataupun membypass, tentunya ada kerugian juga ada keuntungan. Kerugiannya mungkin lampu ini tidak akan bertahan lama, tetapi minimal lampu ini bisa menyala kembali, teman-teman. Jadi kalau kita sudah membypass, kalau kita punya pengganti, tinggal kita mengganti. Karena kalau kita membypass satu, otomatis akan terjadi overtegangan, sehingga lampu ini masing-masing biji LED ini akan menerima arus ataupun voltase yang berlebih, sehingga akan membuat lampu ataupun chip LED lainnya akan mengalami kerusakan yang sama, yaitu terbakar. Tetapi kalau itu dalam durasi tertentu masih bisa ditolerir, teman-teman. Oke, saya akan coba ini menjumper saja apakah lampu ini bisa menyala kembali ataupun pada drivernya juga mengalami kerusakan. Oke, caranya sangat mudah, teman-teman. Seperti ini, teman-teman perhatikan, ini cukup dijugil saja gitu. Oke, seperti ini. Jadi pakai obeng min, teman-teman. Nah, seperti ini aja. Kita tidak usah melepas LED bautnya ataupun papan LED-nya, nanti malah terlalu susah. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal siapkan timah seperti ini. Kita solder aja pakai timah. Jadi menghubungkan saja, teman-teman. Jadi ini mematikan LED-nya dengan menghubungkan langsung seperti ini. Cara ini memang ya sebenarnya tidak disarankan, tapi karena kita tidak mempunyai pengganti ataupun belum mempunyai pengganti, ya terpaksa kita lakukan. Yang penting lampu bisa menyala kembali. Dan nanti kalau kita sudah mempunyai pengganti, kita akan ganti penggantinya, teman-teman. Oke, minimal kita sudah bisa mengetahui driver ini nyala, teman-teman, kalau kita sudah membypass seperti ini. Oke, seperti ini. Nanti kita juga akan mengetahui drivernya masih hidup ataupun juga ikut rusak. Kita akan coba, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali, teman-teman, untuk memperbaiki lampu LED ataupun lampu CL, sebenarnya sama. Tapi rata-rata dari kolom komentar banyak sekali yang mengalami kesulitan pada waktu membukanya, teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau bersabar, ya saya rasa kita bisa memperbaikinya. Tapi kadang kita nggak sabar, kita jugil pecah, jadinya kita malas. Kita akan coba, teman-teman, apakah ini berhasil. Sebentar, ini saya masukkan ke listrik dulu. Oke, seperti ini, teman-teman, lampu menyala kembali. Oke, coba saya akan tutup. Jadi tidak sulit, teman-teman, untuk memperbaiki lampu LED, sangat gampang. Dan ini daripada dibuang, lampu bisa kita manfaatkan kembali. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share dan bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.